Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bunda Wakaf dan Jariah Fund, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui permodalan berbasis wakaf uang. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah ini menyumbang 60% dari total ekonomi nasional dan bisa menyerap kurang lebih 97% penyerapan tenaga kerja. Nah, UMKM di Indonesia ini didominasi oleh perempuan dan ini prosentasenya merupakan mayoritas yaitu sebesar 54,5%. Nah, apa yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan usaha mikro di Indonesia? Tantangan utama adalah permodalan. Ya, jadi permodalan usaha ini walaupun kelihatan aksesnya banyak, tetapi penyaluran ya atau realisasinya ternyata memiliki banyak keterbatasan. Saat ini kebanyakan dari usaha mikro memulai dengan tabungan sendiri walaupun terbatas. Juga ada yang melakukan dengan meminjam modal kepada relasi atau keluarga, dan ini juga jumlahnya terbatas. Beberapa mencoba untuk bekerja sama dengan investor. Nah, jumlah investornya juga terbatas, atau mencari bantuan hibah, dan ini juga sangat terbatas. Biasanya kemudian lari ke pinjaman koperasi, tetapi di pinjaman koperasi selalu diminta jaminan dan juga ternyata rate-nya tinggi. Atau bisa mengakses kepada pinjaman perbankan yang jauh lebih murah tetapi juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga menetapkan juga jaminan. Misalnya contoh, usaha mikro ini butuh modal usaha sebesar 50 juta. Pasti akan ditanya, punya tidak jaminan atau agunan sebesar 75 juta. Nah, ini kan jadi membingungkan ya. Berarti harus menyisihkan dulu keuntungan-keuntungan dari usaha sebelumnya sehingga memiliki aset dan kemudian aset itu diagunkan dan akhirnya uang yang keluar sebagai jaminan itu justru lebih kecil daripada nilai agunan. Belum lagi ada pertanyaan bahwa harus bankable, harus punya laporan keuangan ya dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini kapan usaha mikro dapat berkembang dengan sistem permodalan yang masih sangat feodal? Akhirnya kebanyakan usaha mikro ya untuk menyelamatkan bisnisnya, kepercayaan pelanggan itu lalu menggunakan pilihan yang paling cepat ya yaitu dengan akses permodalan melalui rentenir atau bank belejit. Nah, sebetulnya kalau kita lihat skema permodalan usaha seperti apa yang diinginkan oleh usaha mikro? Pasti ya semua pengusaha mikro itu menginginkan aksesnya mudah ya terkait dengan permodalan. Kalau bisa tanpa agunan, nisbah atau rate-nya rendah, kemudian tanpa riba, tanpa denda dan juga kalau bisa jumlahnya besar. Nah, apakah ada skema permodalan mikro seperti yang diinginkan usaha mikro tadi? Ya, inilah yang melahirkan satu solusi yang kita sebut dengan Jariah Fund dengan prinsip swadana, swakelola, dan swasembada. Jadi Jariah Fund ini adalah sistem permodalan komunal usaha mikro yang dikembangkan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melalui program Inkubator Nasir bagi usaha mikro yang sifatnya murah, aksesnya mudah, tanpa agunan, tanpa denda, yang menyediakan juga dana pendukung yang berkesinambungan. Nah, apa yang dimaksud dengan swadana? Swadana ini artinya modal dihimpun sendiri, di mana masyarakat akan menjadi investor wakaf. Apa keuntungan dari masyarakat waktu mereka menjadi investor wakaf dengan berwakaf? Ada dua. Yang pertama akan menambah saldo ukhrawi mereka, di mana akan mendapatkan amal jariah yang tidak terputus, ya atau dividen dalam bentuk pahala. Kemudian yang kedua adalah membantu menyediakan modal syariah supaya masyarakat bisa sejahtera tanpa riba. Berarti ini masuk menambah rekening saldo duniawinya. Jadi waktu kita mengajak masyarakat ini untuk berwakaf, ya dalam konsep swadana, sebenarnya kita juga mengajak berfastabikul khairat. Nah, jadi kalau dilihat swadana ini bebas dari ketergantungan, ya ada manfaat ganda bagi investor wakaf atau wakifnya, ada kemudahan berwakaf secara digital, sehingga penghimpunan modalnya bisa dilakukan secara masif dan legal karena dilakukan bersama nazir. Kemudian yang menarik juga ada penghasilan saat kita melakukan proses penghimpunan modal. Jadi kalau dilihat seperti ini sebetulnya memenuhi kesyariahan di surat Al-Baqarah ayat 261 ya bahwa investor wakaf ini bila bersedekah akan mendapatkan return ya atau dividen ya dalam bentuk
amal jariah yang tidak terputus sampai 70.000% atau biasa kita sampaikan yaitu 700 kali lipat. Nah, kemudian apa prinsip dari swakelola? Prinsip dari swakelola ini adalah pengelolaannya dilakukan oleh kelompok UMK-nya tersebut, ya, sehingga bisa dilakukan tanpa agunan dan juga tanpa denda. Jadi kalau misalnya dari satu kelompok UMK ini ada yang kemudian mengakses permodalan, ya, maka nisbahnya atau rate-nya itu sama dengan rate perbankan dan tanpa agunan. Jadi murah sekali. Ya, kenapa bisa dilakukan tanpa agunan? Karena tadi prinsip swadana bahwa kelompok-kelompok UMK ini menghimpun sendiri dananya, kemudian menggunakan sesuai dengan persetujuan bersama. Nah, kemudian kalau terjadi gagal angsur bagaimana? Ya, kalau pembiayaan lain akan dikenakan denda. Tetapi kalau yang di prinsip Jariah Fund ini, ya, kalau tidak mampu membayar, ya sudah, ya, bisa dilakukan restrukturisasi, ya, sehingga tidak ada denda sama sekali. Jadi kalau kita lihat dalam prinsip swakelola ini tanpa birokrasi pembiayaan, kemudian penyaluran bisa tanpa agunan, nisbahnya setara perbankan tanpa denda angsuran, ada solusi skema angsuran yaitu dengan restrukturisasi. Jadi ini memenuhi kesyariatan di surat Al-Baqarah ayat 280 bahwa kalau ada orang berhutang itu diberikan kelapangan, kelegaan sehingga dia bisa mengangsur, ya, apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian yang ketiga dari prinsip Jariah Fund ini adalah swasembada. Nah, dengan prinsip swasembada ini diharapkan bahwa Jariah Fund ini bisa mewujudkan kesinambungan ekonomi, di mana permodalan berbasis wakaf ini akan menjadi modal bergulir bagi kelompok. Jadi contoh misalnya ini usaha, ya, sudah punya kapasitas bagus, ya, kemudian terjadi peningkatan karena pelanggan percaya, ya, maka ini pasti akan butuh tambahan modal. Nah, dengan konsep Jariah Fund ini tidak perlu harus menambah agunan seperti umumnya yang terjadi, tapi cukup dengan mengajak lebih banyak lagi masyarakat, ya, untuk berwakaf. Jadi kita bisa langsung menghimpun permodalan yang baru dengan mengajak investor wakaf. Nah, bagi investor wakaf sudah pasti ini akan menambah saldo ukhrawi maupun saldo dana sosialnya. Jadi modal usaha bagi kelompok ini bisa bertambah tanpa harus berhutang ataupun gadai. Nah, kemudian yang menarik dari prinsip swasembada ini adalah pada saat diangsur, ya, ini misalnya contoh ya, 500.000 per bulan. Biasanya angsuran ini kan terdiri dari pokok, ya, dan juga ada nisbah atau bagi hasil. Nah, misalnya kita ambil contoh bahwa pokoknya 400.000. Nah, 400.000 biasanya kalau kita ngakses ke bank, ya itu akan masuk ke dalam bank itu sendiri, tidak bisa lagi diakses oleh teman-teman satu kelompok, ya, karena sifatnya personal. Tetapi kalau ini tidak, begitu dia masuk kembali ke dalam pooling Jariah Fund kelompok, maka itu akan bisa digunakan oleh teman-teman UMK yang lain. Jadi katakanlah ada 5, ya, yang mengembalikan, berarti kan sudah ada kurang lebih sekitar 2 juta. Nah, 2 juta ini bisa langsung diakses, ya, untuk tambahan modal lagi. Nah, ini yang kita sebut dengan modal bergulir, dan ini akan mempercepat proses scale up, ya, atau akselerasi dari usaha masing-masing pelaku UMK-nya. Nah, kemudian masih ada 100.000 yang sifatnya adalah bagi hasil atau nisbah. Nah, biasanya kalau kita pinjam ke lembaga keuangan, maka nisbah ini akan menjadi milik dari lembaga keuangan tersebut sebagai keuntungan. Tetapi karena ini konsepnya wakaf, maka bagi hasil ini akan dikembalikan lagi kepada kelompok UMK. Ini bisa digunakan buat apa? Misalnya ada pengurusan sertifikat halal, PIRT, merek, maka ini bisa digunakan. Atau juga untuk dana-dana yang sifatnya sosial. Misalnya ada kebutuhan untuk beasiswa, bayar SPP, ada santunan, ada yang sakit, dan lain sebagainya. Bahkan untuk pelunasan hutang, itu bisa diambil dari pooling bagi hasil. Jadi kalau katakanlah ada 20, berarti setiap bulan, ya, katakanlah kalau masing-masing 100.000, berarti setiap bulan kelompok ini punya dana strategik, ya, dana sosial, dana support itu sebesar 2 juta. Nah, ini kan akhirnya tidak perlu lagi harus ke rentenir untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Nah, ini yang dimaksud dengan Jariah Fund ini, maka usahanya akan lebih mandiri dan kesejahteraan itu dibangun bersama. Jadi prinsip swasembada ini adalah satu, ada kendali kebutuhan modal usaha dari kelompok, ya, kemudian ada pengawasan bersama atas permodalan, ada mitigasi komunal atas angsuran modal, ada dana penunjang usaha komunitas, ada dana bantuan sosial bagi komunitas. Jadi dengan prinsip permodalan berbasis wakaf ini memenuhi kesyariatan di surat Al-Baqarah 276 bahwa Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
dalam hal memusnahkan riba, ini sudah tidak bisa kita lakukan kalau kita sedekahnya beras, nasi, lauk pauk, jelas nggak bisa. Karena sekarang ini kalau kita bicara riba, itu kan adalah bunga atau sistem ribawi ya yang itu berada dalam sektor keuangan, sehingga ini harus dilawan juga dengan mekanisme atau model pengelolaan keuangan ya, dan wakaf uang ini menjadi solusi bagaimana untuk betul-betul bisa menghilangkan riba. Jadi kalau dilihat di sini nanti nasir wakaf uang dalam hal ini adalah wanita Islam ini nanti akan membuat satu perjanjian ya inkubator kepada kelompok UMK yang kemudian nanti kelompok UMK ini akan dilatih bagaimana melakukan proses penghimpunan atau wakaf rising dan kemudian melakukan proses digital wakaf rising yang mengajak masyarakat, kenalan, saudara semuanya ya itu untuk berpartisipasi sebagai wakif di mana wakafnya itu kemudian akan menjadi pooling jariah fund ya untuk kelompok itu. Nah, pada saat pengajuan dari kelompok UMK pasti akan ada persetujuan kolektif kolegial ya, karena ini dihimpun bersama. Juga ada penilaian terhadap akuntabilitas usaha, sistem manajemennya sudah baik ya, tapi tidak bicara tentang bankable ya. Cuma dilihat karena ini kan tujuannya adalah mengakselerasi supaya usaha itu makin baik. Dan kemudian nanti ada persetujuan dari nazir. Nah, kemudian nanti pada saat pencairan, ya pencairan ini nanti akan ada persetujuan dari mitra distribusi, ya yang kemudian nanti diberikan tidak dalam bentuk uang cash, tetapi dalam bentuk supply chain. Jadi kebutuhan modalnya untuk apa? Kalau untuk tepung, untuk peralatan kerja, maka itu akan diberikan dengan tenor maksimal 2 tahun. Kemudian pada saat pengembalian, ya nanti akan dikembalikan dan ini tadi digunakan untuk benefit kelompok ya maupun juga untuk kebutuhan sosial. Nah, ini nanti kalau kita lihat seperti ini maka dana ini akan selalu tersirkulasi ya di dalam kelompok ini dan akan menjadi lebih besar dan yang menarik apa? Ini jadi dana abadi permodalan sehingga nanti akan bisa digunakan juga oleh keturunan. Jadi program Bunda Wakaf ini sekarang mengalami transformasi ya. Bunda Wakaf ini merupakan program pengembangan wirausaha perempuan ini sesuai dengan Perpres 2 tahun 2022 melalui penguatan permodalan UMK perempuan yang berbasis wakaf uang yang sifatnya inklusif dan berkesinambungan. Jadi insya Allah program Bunda Wakaf dan Jariah Fund ini menjadi fondasi bagi wanita Islam dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan dengan program Bunda Wakaf beserta Jariah Fund ini juga akan menjadi daya tarik bagi calon anggota lain ya untuk bergabung dengan wanita Islam. Jadi kita berharap dengan program ini anggota dari wanita Islam akan meningkat secara pesat. Dan program Bunda Wakaf dan Jariah Fund ini akan berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi syariah yang tanpa riba dan berkeadilan sosial. Jadi program Bunda Wakaf ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga ya dengan menggerakkan ekonomi ya yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro perempuan berbasis wakaf uang. Kurang lebih itu yang dapat disampaikan. Bila ada pertanyaan silakan langsung menghubungi ke pengurus wilayah atau pengurus pusat dari Wanita Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.